Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Buya izin menceritakan dan menanyakan Buya. Ada sepasang suami istri, kemudian suaminya mengetahui kalau istrinya berzina. Suami tega mengucapkan kalimat jijik, najis, haram saya satu kamar dengan kamu sampai 2 kali, dan kalimat tersebut diucapkan di hadapan kedua orang tua istri yang waktu itu sedang berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan. Suatu ketika keluarga istri menanyakan bagaimana kedepannya tentang status rumah tangga anaknya. Ternyata suami menjawab tidak akan mengurusi dan juga tidak akan menceraikan karena cerai termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak suami tahu kejadian istrinya berselingkuh, memang suaminya tidak pernah lagi mencukupi kebutuhan lahir istrinya dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan istrinya. Melihat kondisi tersebut, apakah yang harus dilakukan oleh istri, Buya? Istri sudah berusaha meminta maaf. Apakah istri sebaiknya mengajukan cerai rapak? Mohon nasihat dan bimbingan Buya. Terima kasih, Buya. Banyak kejadian-kejadian semacam ini. Tadi pagi di acara pagi juga ada yang bertanya kasus serupa. Artinya hal yang semacam ini harus jadi tempat atau perhatian kita agar semuanya waspada. Perselingkuhan seorang istri sudah punya suami, menuruti hawa nafsunya sampai melakukan kehinaan, dosa besar. Sama, laki-laki zina juga dosa besar. Cuman yang perlu kami perhatikan, kenapa kok begitu mudahnya hari begini itu perzinaan. Begitu mudahnya perzinaan terjadi. Na'udzubillah. Sebabnya adalah karena kotornya yang mata kita sering melihat yang haram. Film-film kotor dan sebagainya. Perbincangan, pergaulan yang tidak baik. Banyak kejadian gara-gara reuni, na'udzubillah. Bertemu sudah usia 60 tahun, bayangkan. Harus bercerai dengan suaminya. Gara-gara ketemu teman lamanya waktu reuni, na'udzubillah. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Banyak wanita pada akhirnya menyesal seperti itu. Laki juga ada sama sepertinya. Hanya kasusnya kasus pertemuan tadi. Wanita menyesal melakukan kehinaan, melakukan zina, diketahui. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada pertanyaan seorang perempuan sampai di depresi, bingung karena merasakan bahwasanya saya merasa dosa terus dan sebagainya. Hari ini kita ingin menyampaikan, yuk kita jauhi hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Memang betul yang itu diisyaratkan bahwasanya memang yang namanya haram itu godaannya gede. Pengakuan wanita ada suatu ketika saya di SMS suami saya biasa saja, Bu, ya saya tidak kuat. Tapi di saat saya di SM WA sama laki-laki itu, kenapa kok bergetar saya ini, kenapa? Kami sampaikan, Anda masih baik Anda berani bertanya kepada saya. Yang repot Anda diam-diam lalu Anda turuti terus. Anda ingin benar. Lalu kami sampaikan kepada Anda harus berani menutup HP itu dan harus jauhkan. Itu bahaya, takutlah kepada Allah. Ada perempuan seperti itu, dan mengakui dia. Di saat dengan yang haram itu kenapa? Kenapa kok dengan suami saya tidak bisa begitu? Bahkan mengatakan di saat aku bisa melakukan zina, tapi dengan suami saya tidak begitu bisa. Ada seorang laki-laki begitu, aku dengan perempuan berzina, tapi dengan istri saya tidak bisa. Itulah hebatnya setan menghiasi. Betul yang namanya neraka hufat bis syahwat. Diliputi dengan syahwat, kalau jannah hufat bil makarih. Nggak senang-senang kalau surga. Kalau neraka dengan karena apa ini? Karena berzina adalah waktunya adalah terbatas, mencuri dengan orang yang tidak punya masalah. Kalau suami, hidup dengan suami tentu ada masalah macam-macam. Padahal masalah dalam hidup itu biasa. Cuman kalau dengan yang haram kan tidak pernah ketemu kecuali hari itu. Nggak pernah punya masalah urusan anak, ekonomi, ya, macam-macam. Maka terlihat indah sekali, itulah hebatnya setan dalam membuat orang terlena. Takutlah kepada Allah. Sedih dan ini pertanyaan ini adalah bukan pertama kami dengar. Jadi sedih akhirnya, ya Allah. Takutlah kepada Allah. Banyak perempuan kalau sudah kejadian baru nyesal. Di saat mau ditinggal suaminya baru nyesal. Mungkin ada bertanya, apakah laki-laki ada? Sama laki-laki juga ada kalau sudah takut kepada Allah, mengerikan. Membawa dosa, membawa penyakit macam-macam. Takutlah kepada Allah. Ada itu halal punya halal. Dan semakin orang mengumbar matanya dengan yang haram, maka yang halal akan menjadi tidak indah. Begitulah hebatnya setan dalam hiasinya. Tapi seorang yang menutup dari yang haram, maka yang halal akan semakin indah.
Rumusnya sederhana. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Tutup mata. Jaga mata akan menjadikan indah. Nasihat lebih penting ini untuk kami sampaikan. Untuk antisipasi, jangan ceroboh, jangan main-main WA-WAan, komunikasi dengan lawan jenisnya. Kalau sudah mulai arah ke sana, Anda harus sadar. Anda jangan bohong dengan diri Anda. Kalau sudah mulai sana, Anda tutup. Biarpun bahasanya tahajudan, tahajudan, setan nyuruh tahajud bisa kok. Ada seorang perempuan menangis. Saya pengen punya imam. Loh, kamu kan punya suami. Tapi saya ingin punya imam seperti dia. Ajib. Sejauh mana dekat dengan dia? Aku sudah, na'udzubillah, sudah pernah kumpul dengan dia. Imammu sudah ngumpulin kamu dalam keadaan haram? Banyak tertipu. Takutlah kepada Allah. Tadi bertanyakan bagaimana? Kepada kaum pria, suami, jika menemukan istrinya, sama seperti tadi dia pertanyaannya, menemukan istrinya atau mendengar atau tahu istrinya melakukan zina. Apalagi sudah punya anak seperti Rabi'ah tadi bagi yang bertanya sudah punya anak 2. Tidak sabar sang suami mencaci marah-marah di depan anaknya. Anda menghancurkan anak Anda sendiri. Islam mengajarkan keindahan imsak bima'ruf tasrih bi ihsan, kalau bercerai yang baik. Kalau seorang suami diajarkan dalam Islam menemukan istrinya pernah melakukan zina, yakin ya, bukan informasi, bukan dusta, bukan fitnah. Melihat betul atau tak tahu, pokoknya tahu istrinya melakukan zina, pilihannya 2. Menasihatinya, mengingatkannya dan bersabar. Dia ibunya anak-anaknya, bersabar menasihati sampai dia menjadi wanita solehah, dapat pahala double dia. Jika mungkin terlalu sakit hatinya dan tidak akan mampu, maka cerai, diam-diam, tidak usah banyak ngomong, karena itu adalah ibunya anak-anaknya. Dan jangan beritakan berita buruk kepada sang anak, sebab Anda kalau tidak bisa mendidik anak untuk bakti pada ibunya, Anda adalah suami gagal. Cukup bercerai, selesai. Bahkan ceritakan bahasa ini nggak ada. Jangan caci maki dan olok-olok seperti tadi barusan. Bilang jijik segala macam gini ini. Mencerai juga nggak mau. Sepertinya. Makanya kenapa hendaknya dengan cara semacam ini? Mungkin mula-mula dia memang betul tidak kuat marah dan sebagainya. Ingin membuang sekalipun, tiba-tiba Allah berikan petunjuk kepada laki-laki, kepada wanita. Wanita menjadi solehah. Lagu laki-laki sadar bisa nerima, enak. Tapi kalau sudah terlanjur nyaci maki, ngolong-ngolong, nyebar aib, berat semuanya. Alangkah indahnya Islam. Tidak usah banyak cerita tentang keburukan. Apa yang dilakukan seorang istri kalau menemukan suami semacam itu? Agar tidak kemana-mana. Kalau memang sudah tidak mungkin untuk bertemu dengan baik-baik, maka berpisahlah dengan baik-baik. Wahai istri, tapi Anda harus cepat menikah, karena Anda punya masalah dengan masalah hubungan suami istri. Anda melakukan perselingkuhan kan dengan hubungan. Maka menjanda pun hati-hati. Maka punya suami yang menempeleng setiap hari bisa jadi lebih bagus daripada berbuat zina di saat menjadi janda. Akan tapi jadilah janda yang mulia. Cari pasangan lah, halal. Tapi suami yang baik itu tidak akan memukul istri biarpun layak. Istri layak dipukul ya. Itu hanya sekedar contoh saja, langsung pukul-pukul. Nah, ada sebagian wanita itu adalah naudzubillah. Hidup dengan suami dengan penuh kesusahan, kedoliman sang suami, akhirnya pengen cerai. Setelah cerai terlepas dari kedoliman sang suami, lihat semuanya akan tumbuh. Libido seks semuanya, matanya belalak kemana-mana. Lihat laki-laki ganteng semuanya, naudzubillah zina. Rendah dia, hati-hati. Tidak gampang menjanda. Maka kami setiap ada perempuan punya masalah dengan suaminya, selalu kami batasi. Awas, kalau menjanda begini loh resikonya. Tidak gampang. Tapi saya enggak begitu keinginan ke sana. Iya, karena kamu punya masalah dengan suamimu. Kalau sudah terlepas dari masalah, bisa bangkit semuanya. Hati-hati. Oh gitu. Iya, hati-hati. Zina adalah hina. Pintu halal. Makanya menikah digampangkan saja. Cara menikah itu harus cerdas. Hei para wanita, duda dan janda-janda. Menikah jangan dipersulit dengan ambisi Anda. Anda butuh apa sih? Ini saya kasih tahu. Dalam pernikahan itu ada orang misalnya, dalam pernikahan harus mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau Anda memerlukan 5, cari 5.
Tapi bisa jadi seorang wanita menikah tidak perlu 5. 5 itu misalnya apa? Dia perlu keturunan, perlu nafkah, perlu status, perlu. Oke, 5. Tapi bisa jadi seorang wanita tidak perlu 5 ini. Saya nafkah, saya punya duit banyak, anak sudah punya, dan saya tidak perlu ini, saya hanya perlu yang satu ini saja. Oke, 1. Untuk mempermudah maksudnya, jangan sampai masuk haram. Yang penting intinya takut zina, takut haram, pintu halal akan kebuka. Tapi kalau orang sudah nyicipi yang haram, pintu halal sempit dibuka. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Allah buka pintu halal untuk kita semua. Allah mencukupkan kita dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.